Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina bi nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa tasruq waqtan nasa imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua dan Pengurus DKM Masjid Al-Kautsar, Ketua dan Pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur bisa bertemu lagi dalam kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid yang akan membahas halaman 92, alinea kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kesabarannya nunggu sampai 8:30 ya, karena jalannya macet. Semoga sabarnya Bapak Ibu dibalas dengan surga. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Ustaz? Ini baris kedua, ya sama kayak baris ketiga 93. Jadi bacanya 93 biasanya sama semua. Oh gitu? Iya. Berulang. Oh, ada pengulangan ya? Iya. Silakan, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qawluhu laisa wa laisa kullu yaqulu. Artinya manusia itu tidak semua pekerjaannya bersifat ikhtiar. Ikhtiari ketika bisa memilih, tetapi ada yang ikhtirori yang merupakan paksaan, seperti jatuh dari atas pohon. Jelas bahwa manusia itu tidak bisa melakukan semua yang dikehendaki, karena manusia hanya berencana dan hanya Allah lah yang menciptakannya. Contoh, setiap manusia yang melakukan usaha itu maunya usahanya itu jadi untung, tapi kejadiannya tidak seperti itu, karena ada saja orang yang berusaha tapi dia tidak mendapatkan keuntungan. Dan juga banyak manusia yang ingin berusaha tetapi Allah tidak memberi kemampuan. Ini suatu bukti bahwa usahanya itu tidak memberikan dampak, dengan artian bahwa tidak semua usaha itu mendatangkan keuntungan. Jadi hasil usahanya itu di tangan Tuhan. Maka karenanya kita harus terus berserah kepada Allah. Dan pendapat ahli sunnah itu berada di tengah-tengah. Aliran kotor seperti halnya air susu yang keluar dari tengah-tengah antara darah dan kotoran manusia. Allah berfirman, wa inna lakum bil an'ami la ibratu nusqikum mimma
nusqikum mimma fi butunihi min baini farsi wa damin laban khalisan sa'igal lisyaribin. Ya. Boleh baca lagi ya. Fa'in yusbina fa bimahdil fadli wa in yuhadzib fa bimahdil adli. Dikarenakan amal itu atau perbuatan manusia itu tidak mempunyai dampak atau pengaruh, sehingga dengan takwanya itu tidak dapat menghasilkan surga. Makanya ketika kita diberi pahala oleh Allah, maka pahala itu hanyalah kebahagiaan atau bonus dari Allah semata. Jadi ketika kita bisa takwa itu tidak ada alasan untuk takabur bahwa diri kita bisa takwa dikarenakan takwanya itu dikehendaki oleh Allah, lalu dimasukkan ke surganya juga semata mata pada Allah. Lalu dimasukkan ke surganya juga semata-mata fadl, keutamaan dari Allah. Dan jika kita disiksa, maka itu merupakan keadilannya Allah yang ditegakkan, yakni Allah Subhanahu wa taala mendatangkan syariat agama Islam yang cukup, tujuannya untuk memberikan petunjuk. Maka jalan yang menunjukkan keselamatan dan mana jalan yang menunjukkan kepada kecelakaan. Sehingga kita manusia sudah tahu mana jalan yang menunjukkan keselamatan dan mana jalan yang menunjukkan kecelakaan. Lalu ada saja manusia yang beramal ahli neraka, atau di dalam syariat diterangkan bahwa Allah akan menurunkan azab kepada manusia jika berbuat maksiat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, maka azab itu merupakan keadilan dari Allah, bahwa orang yang kufur atau ahli maksiat menurut aturannya itu harus disiksa. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada kaji yang lalu, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ada 3 yang menonjol dalam kehidupan manusia. Yang pertama paham Jabariyah, yang kedua paham Qadariyah. Paham Jabariyah menganggap bahwa hidup ini dipaksa oleh Allah, sehingga di zaman Sayyidina Umar ada orang mencuri kemudian ditangkap. Ditanya, kenapa kamu mencuri? Ya, saya mencuri kan disuruh oleh Allah, dipaksa oleh Allah. Akhirnya Sayyidina Umar dihukum 2 kali. Hukuman yang pertama, hukuman sesuai dengan kejahatannya, itu mencuri maka dipotong tangannya. Hukuman tambahannya apa? Dicemetik, karena dia telah menggunakan Allah untuk maksud yang tidak benar. Gak mungkin dong Allah nyuruh mencuri. Paham Qadariyah lain lagi. Kalau Qadariyah bilang semua ini karena kita, Allah cuma nonton aja, jangan lihat aja. Dari 2 kutub pemikiran yang berbeda ini, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ada faktor ikhtiari. Kita diberikan pilihan oleh Allah di antara paksaan itu dengan yang lainnya, maka ada pilihan. Nah sekarang diterangin nih lebih rinci lagi. Qauluhu walaysa kullu yaf'al ikhtiyar. Artinya manusia itu tidak semua pekerjaannya bersifat ikhtiari. Maksudnya kita bisa memilih, tetapi ada yang ittirari, yang merupakan paksaan. Jadi nggak selamanya kita bisa memilih, tapi ada juga yang harus terpaksa menerimanya.
Seperti katanya yang jatuh di atas pohon. Jelas bahwa manusia itu tidak bisa melakukan semua yang dikehendakinya. Karena manusia hanya katanya perencana dan hanya Allah lah yang menciptakannya. Contoh, setiap manusia yang melakukan usaha itu maunya usahanya itu jadi untung. Tapi kejadiannya tidak seperti itu. Karena ada saja orang yang berusaha tapi dia tidak mendapatkan keuntungan. Jadi ada faktor ittirari. Nah, ini dia. Ya, kita dulu pernah bahas ada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan sintesa dari dua kutub yang berbeda. Ya, kutub sintesanya antara Qadariyah dengan Jabariyah. Kalau ini paksaan Allah lebih kuat menurut pahamnya dia. Kalau ini Qadariyah unsur manusia lebih kuat. Dia tahu nggak? Ya. Nah, di antara dua kutub ini Ahlus Sunnah bilang ada faktor ikhtiari. Faktor ikhtiar. Faktor boleh memilih. Bapak Ibu ya bisa sampai ke Masjid Al-Kautsar juga karena faktor ikhtiar ini. Karena faktor memilih. Kenapa kita memilih? Karena Allah menyediakan kita akal. Nah, ada akal manusia sini. Dengan sebab akalnya maka manusia memilih. Dalam prakteknya tidak selalu faktor ikhtiar ini dominan. Ada saja faktor yang disebut ittirari. Nah, faktor paksaan. Ada faktor paksaan yang kita tidak kuasa. Misalnya orang jatuh dari atas ke bawah, dia mesti ikutin aturannya. Apa itu aturannya? Ada gratifikasi. Ada kan? Ada gratifikasi bumi. Jadi ketika orang jatuh dari atas, mesti jatuh ke bawah. Nggak mungkin ke atas. Itu tahu nggak? Dia mesti tunduk pada hukum gravitasi bumi. Gitu. Ada ittirari itu. Yang kedua lagi, misalnya lagi, setiap pedagang ketika dagang pengennya untung. Kalau bisa tiap dagang untung terus. Dalam praktek tidak selamanya untung terus. Ada aja faktor yang menyebabkan dia tidak untung. Nah, itu faktor paksaan namanya. Gitu. Nah, gitu. Jadi kajian kita sekarang ini ingin kasih tahu tidak selamanya faktor ikhtiari ini bisa dipraktekkan. Dalam beberapa momen tertentu faktor paksaan ini juga ada gitu. Karenanya kita mesti menyadari tidak bisa setiap yang kita kerjakan mesti sukses. Tidak bisa setiap kali kita kerjakan mesti untung. Ada kalanya nggak untung. Bisa tak? Misalnya nih, ada hal-hal yang di luar kuasa kita. Dulu orang dagang pasar Tanambang ramai kan? Iya.
Betul nggak? Lebaran, sampai nggak muat tuh orang nggak waduh, beli semua itu pakai orang. Begitu ada dikenal online shopping, mulai meredup. Adanya online shopping itu di luar hitungan orang, di luar perhitungan manusia. Karena ada faktor paksaan ini. Kepada kita diminta ketika ada faktor paksaan ini, kita diminta untuk mampu mengantisipasi. Jadi setiap kita menghitung mesti dihitung. Tidak selalu namanya untung, mesti ada ruginya. Tidak selama sukses, kadang-kadang ada gagalnya. Faktor gagal ini mesti dipertimbangkan. Kenapa gagal? Ada unsur ini. Yang ini kita nggak bisa lawan. Betul nggak? Ini kali. Tanya lagi. Dan juga katanya banyak manusia yang ingin berusaha tetapi Allah tidak memberi kemampuan. Banyak orang kepengen usaha tapi tidak dikasih kemampuan. Gak punya modal, gak punya skill. Ada kan? Pengen berusaha tapi gak punya dia. Ketika dia tidak punya, pilihannya apa? Dia mesti usaha. Dia mesti ikhtiar. Dia mesti berusaha untuk bisa mendapatkannya. Dengan mohon kepada Allah, dengan berjuang supaya dia bisa punya kemampuan itu. Ini suatu bukti bahwa usahanya itu tidak memberikan dampak dengan artian bahwa tidak semua usaha itu mendatangkan keuntungan. Jadi hasil usahanya itu di tangan Allah. Jadi di sini mesti ada unsur apa tuh? Tawakal. At-tawakkul. Unsur ini mesti ada nih. Tawakal. Betul ya? Bapak nih, ibu nih, bapak saja berangkat. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula. Ini dia. Kita sudah tujuannya jelas, mau ke Masjid Al-Kausar. Niatnya sudah mantap. Tujuannya udah jelas, waktu juga sudah tetap. Terus kita maunya kan untung, ini berhasil dapat ketemu. Tapi ada aja atasannya, ada aja yang di luar kemampuan kita. Ustaznya datang telat. Ya gitu. Maunya di jam 8 ngaji udah mulai. Ternyata terlambat. Terlambatnya kenapa? Gak bisa dipaksa, gak bisa diprediksi. Macet. Bisa tahu ya? Nah, faktor-faktor ini, intirori ini yang memaksa kita, terpaksa kita harus mesti ada antisipasi. Kalau datangnya terlambat ya mau nggak mau deh, mesti sabar. Ini ada unsur sini nih. Sabar. Baik. Kita lanjut lagi. Maka karena kita harus berserah kepada Allah, tawakal namanya. Dan pendapat ahli sunnah itu berada di tengah-tengah aliran kotor katanya, seperti halnya air susu yang keluar dari tengah-tengah antara darah dan kotoran manusia. Allah berfirman, wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Jadi sapi, Bapak lihat sapi ya. Sapi itu kan mengeluarkan susunya kan. Susunya itu diletakkan antara darah dengan kotoran. Dia bisa tetap keluar air yang susu yang berjernih, yang bening, yang bagus. Padahal ada kotoran di bawahnya, ada darah di sampingnya. Nah, kita belajar tauhid ini mesti melihat mana yang susu, mana yang kotoran gitu. Yang ini nih. Nah, yang ini nih yang sebut tadi di antara
darah dan kotoran. Ini dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tahu? Semua yang kita pelajari semua tuh, dari mulai awal dulu sampai sekarang semuanya basisnya sini. Tafsir misalnya, tafsir Jalalain ini, kitab Sahih Bukhari ini, gitu. Terus Bidayatul Hidayah ini juga. Kenapa ini dipilih? Karena tadi dia berada di antara dua kutub yang berbeda, antara darah dengan kotoran. Nanti keluar susu yang bagus. Kita lanjut lagi. Fa'iyusdina Famahdil fadli, maka jika Allah memberikan pahala pada kita, maka itu semata-mata karena karunia yang tulen, yang asli. Wa yu'adzib, dan apabila Allah mengadab kita, fabimahdil adl, maka itu karena keadilannya yang tulen, yang asli. Jadi kalau ada pahala, sekarang amal manusia ini al-amal, amal manusia cuma ada dua. Yang pertama amal soleh, amal yang soleh. Yang kedua amal yang salah. Bisa tak? Kalau amal soleh, ujungnya dapat pahala. Kalau amal salah, ujungnya dapat siksa. Penulis itu mengatakan, ketika kita beramal saleh dapat pahala, ini karunia Allah. Kita tahu nggak? Bapak ngaji, ibu ngaji sekarang, datang dari rumah masing-masing kemari, kemudian dapat pahala, inilah karunia Allah. Karunia Allah. Karunia Allah. Kalau ada orang beramal salah, itulah siksa Allah. Kenapa mesti disiksa? Untuk menunjukkan keadilan Allah. Bisa nggak tahu? Jadi kenapa orang beramal kemudian dapat pahala? Itulah karunia pemberian Allah yang mahal. Dan Allah kalau memberi karunia, kira-kira amalnya dengan balasan lebih besar balasannya. Beneran ya? Duduknya bapak nih, ibu di Masjid Al-Kautsar 1 jam, itu lebih baik dibandingkan sholat 1000 rakaat. Padahal kalau ibu sholat 1000 rakaat semalaman nggak kelar-kelar. Di sini cuma sejam. Artinya balasannya ini lebih besar dibandingkan pengorbanannya. Itu sebabnya balasan Allah disebut karunia Allah. Sebenarnya kan kalau ada orang berbuat salah, disiksa itu karena Allah yang menunjukkan keadilannya. Sebab kalau orang salah nggak disiksa, nanti orang yang ngiri dong, anak amal. Itu tahu? Jadi karena Allah ingin menunjukkan keadilannya. Baik. Dan kita lanjut lagi. Dikarenakan amal atau perbuatan manusia itu tidak mempunyai dampak atau pengaruh, sehingga dengan takwanya itu tidak dapat menghasilkan surga. Makanya katanya ketika kita diberi pahala oleh Allah Ta'ala, maka pahala itu hanyalah kebaikan atau katanya bonus dari Allah semata. Ini maksudnya. Tidak otomatis karena takwa orang langsung bisa berharap masuk surga. Bisa tahu kan? Meskipun ada janjinya. Tapi orang masuk surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, ceritanya gini. Nabi pernah didatangi sama orang-orang fakir di Madinah. Kata orang fakir, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur, katanya. Coba Anda perhatikan, orang-orang kaya ngeborong pahala.
Maksudnya gimana kata Rasulullah? Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kami sholat. Yasumuna kama nasumu. Mereka puasa seperti hanya kami puasa. Cuman katanya, yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah karena hartanya banyak, lebih. Walam natasaddaq, sementara kami tidak bisa bersedekah karena nggak punya harta. Kata si orang fakir ini, kata Nabi, kamu juga bisa bersedekah. Gimana caranya ya Rasul, katanya. Kata si orang fakir nih, kamu asal habis sholat jangan langsung pulang, baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali, baca kalimat tauhid 1 kali, gitu. Udah, karena pesan begitu si fakir asal habis sholat nggak langsung pulang dia. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, sampai 33. Lama-lama orang kaya apa sadar, ini orang-orang fakir asal habis sholat nggak langsung pulang, didengerin gitu. Oh ternyata orang-orang fakir itu asal besok baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 1 kali. Si kaya lapor sama Nabi, ya Rasul, apa benar engkau mengajarkan kepada mereka asal habis sholat baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, tahlil 1 kali? Benar katanya. Boleh nggak kami ngamalkan? Boleh kata Nabi. Akhirnya si kaya asal habis sholat nggak langsung pulang, baca tasbih juga 33 kali, tahmid, tasbih, tahlil. Lama-lama si fakir ngeh lagi, wah disaingin lagi kita nih. Lapor lagi si fakir, ya Rasul, kalau gitu kapan kita bisa ngejar mereka nih? Gitu kata si fakir. Kalau semua amal kita sama juga dikerjakan sama mereka. Kata Nabi, Allah memasukkan hambanya tidak semata-mata karena amal, tapi karena rahmat kasih sayangnya. Maknanya apa? Kamu meskipun dikejar sama mereka amal solehnya, kamu juga bisa lebih dulu dibandingkan mereka, dibandingkan orang-orang kaya itu. Kenapa? Karena rahmat Allah. Berdasarkan alasan itu, tidak selalu takwa amal soleh itu menjadi sebab kita masuk surga. Bisa tahu betul? Tapi karena rahmat Allah. Amal ini gak bisa dijadikan andalan gitu. Tapi mesti ada harapan. Apa harapannya? Rahmatullah. Halo, Kang Aib nanti ganti Kang Aib nih. Beli yang sama aja. Besok dengan sekarang. Sekarang boleh tutup tokonya. Kota merah. Jadi meskipun amal ini ujungnya kayak begini gitu maksudnya, tapi kita tidak boleh dalam akidah kita mengandalkan amal saja gitu. Harus juga mengandalkan rahmat Allah gitu. Bisa tahu nggak? Yes. Nggak bisa karena amal banyak pasti masuk surga. Tunggu dulu. Ada faktor lain nih, rahmat Allah nih yang mesti kita harapkan supaya tidak sombong. Bisa tangkap? Bisa tangkap ya? Apa tujuan ini? Ada supaya kita nggak boleh sombong nih. Nggak boleh sombong, nggak boleh menyombongkan dengan amal. Saya pasti masuk surga karena amal saya banyak, nggak boleh. Itu ada ini nih, ada rahmat Allah yang mesti kita andelin gitu. Kita tahu? Baik. Ustaz, pertanyaan sekarang, adakah upaya yang perlu kita lakukan agar dapat rahmat? Ya, semua amal yang Bapak lakukan mesti niatnya karena Allah. Ujungnya rahmat Allah tuh. Sholat karena Allah, ngaji karena Allah,
Nah, rahmatnya turun dengan sendirinya. Bentuknya terserah Allah. Mesti motifnya Allah, Bang. Bukan karena kepentingan pribadi atau kepentingan jangka pendek. Tapi ini karena Allahnya. Pak Ustaz, kalau niatnya seperti ayo ngaji kita kayaknya males. Papanya 1000 rakaat buat nggak sholat itu bersemangat ya, itu gimana? Ya, semangat sih boleh-boleh aja, tapi dia mesti pertimbangkan faktor kemampuan. Karena iming-iming pahalanya 1000 rakaat, kok ya jadi nggak mau ninggalin aja. Ya, untuk tingkat awal, untuk awal-awal pertama-tama, orang memang sudah diiming-imingi, Bu. Kalau nggak diiming-iming nggak mau orang. Misalnya nih, sholatul fil masjidil haram, satu kali sholat di masjidil haram khairun min mi'ati alfi raqatin. Lebih besar, lebih bagus pahalanya dibandingkan 100.000 kali sholat di tempat lain. Bertanya buat apa ada hadis itu? Supaya orang mau datang ke sono. Kalau sholat di Masjidil Haram sama dengan di Al-Kausar nggak beda, nggak mau ke sono orang. Jadi untuk tingkat awal, untuk pemula, targhib atau iming-iming masih perlu. Tapi nanti kalau sudah melekat dalam jiwanya, sudah tulus ikhlas karena Allah, bukan itu yang dipertimbangkan. Saya begini karena Engkau ya Allah. Nah, sebelum sampai karena Allah itu, maka mesti diiming-imingi dulu. Makanya kalau kita belajar hadis kan ada hadis targhib, ada hadis tarhib. Ada hadis yang targhib. Targhibun. Ada hadis targhib. Nah, gitu. Targhib itu memotivasi. Nggak bisa enggak nih. Hadis-hadis kayak tadi itu mesti diperlukan memang. Kalau enggak orang nggak mau. Orang nggak mau. Nah, hadis yang ini mengingatkan, memperingatkan. Kayaknya karena imannya belum kuat ya Ustaz ya. Iya Pak, tingkat-tingkat awal kan orang masih aduh enak nih. Kalau udah maafan imannya dia udah nggak mikir parah lagi. Pernah dengar kan Robiatul Adawiyah? Robiatul Adawiyah ketika ditanya oleh muridnya, apakah Anda ibadah karena Anda pengen masuk surga? Bukan. Saya ibadah bukan karena pengen masuk surga. Apakah Anda ibadah karena Anda takut masuk neraka? Bukan juga. Lalu apa yang Anda cari? Saya ibadah karena pengen ketemu dengan kekasih saya. Dialah Allah, Rabbi wa Rabbukum. Dialah Tuhanku juga Tuhan kamu. Itu sebabnya ibadah itu kalau Imam Ghazali motifnya dibagi 3. Ada orang ibadah karena pengen masuk surga. Kata Imam Ghazali, ini kayak ibadah pedagang. Mohon maaf ya. Pedagang kan kalau bisa untung terus. Nih, ibadah itu tujar. Tapi ada orang ibadah karena takut masuk neraka. Kalau orang ibadah karena takut masuk neraka kayak pegawai. Pernah lihat pegawai nggak? Pegawai itu kalau bosnya ada di sono, di ruangan dia muter aja kerja. Bosnya ada sono. Pokoknya bosnya keluar deh, mau rapat, mau dinas keluar kantor, yang nyelonjor, yang baca koran, yang main game. Kenapa? Yang ditakutin udah nggak ada. Yang paling bagus ibadah karena cinta. Gitu. Orang kalau ibadah karena cinta, gitu, semua dia lakukan untuk yang dicintainya. Nah,
Imam Ghazali ngasih tahu dari 3 model ini paling bagus ini. Nah, untuk sampai ke sini gak gampang. Gitu. Untuk sampai ke sini orang nih pengen masuk surga dulu, gitu. Ke sini dulu nih. Karena kan ke sini baru ke sini. Baru ke sini. Terus ya? Sampai sana Ustaz. Ya kita coba Pak. Terus aja. Terus gitu. Kalau udah sampai sini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya buat Allah. Sholatnya, ibadahnya, hidup makan matinya untuk Allah. Sendiri. Nah, merubah dari sini ke sini ke sini, ini perlu akidah, perlu iman yang bagus. Ini dia yang merubah ini. Tetap bisa. Orang kalau udah cinta sama Allah, semua diterjang. Saya begini buat karena Engkau ya Allah. Gak apa-apa capek asal Engkau ridho. Gitu. Gak apa-apa katanya. Saya sengsara asal Engkau ridho pada saya. Gitu. Gak apa-apa. Orang kalau cinta kan. Contohnya gampang yang saya suka pulang-pulang beberapa tempat ini. Jam 11:30 Om Mumun, bininya Bang Mamat, bilang sama lakinya, Bang, katanya, enak kali makan getek-tek Bang. Karena Bang Mamat senang sama istrinya, dia nggak banyak cakap, ambil payung, pakai jaket, ambil sepatu boot, keluar rumah. Kenapa? Hujan. Ketemu sama satpam. Kata satpam, mau kemana Pak? Jadi tek-tek. Buat siapa? Itu emaknya anak-anak main tek-tek malam-malam. Dia rela nih basah-basah, hujan-hujan, dingin-dingin buat memenuhi permintaan yang dicintainya itu. Mintanya 1 porsi, dibeli 3 sama dia. Baik Pak. Mintanya 1, beli 3. Kenapa? Karena senang, pengen nyenengin gitu. Karena cinta tuh Ustaz. Karena cinta. Dia rela gak apa-apa, basah-basah, hujan-hujanan, dingin-dingin, asal yang dicintainya itu senang, ridho. Tapi kalau nggak cinta, 11:30 minta beli tek-tek, apa katanya? Utek lu kemana? Lu nggak tahu dulu hujan no? Lu kan bukan anak lagi, lu katanya udah tua bangka lu. Wah, ngomongnya tua bangka malah. Dikasih enggak, dibeliin enggak, diomelin aja. Kenapa? Itu tadi tuh karena nggak Saya cinta. udah hilang itu Ustaz. Kalau cinta enggak. Bapak nih, bagaimana mengukur cinta iman kita bagus enggak? Bapak kalau nggak dengar azan, ibu kalau dengar azan, bagaimana responnya? Kalau begitu dengar azan, cepet dia. Tandanya imannya masih bagus. Malah yang lebih bagus lagi, belum azan udah siap-siap dia. Zuhur jam 12 kurang seperempat, setengah 12 sudah siap ya. Nah, kenapa? Kan gitu ya. Kayak begini, orang kalau cinta Pak, Mas besok jam 7 ya ketemu di halte. Setengah 7 udah datang dia. Panjang matanya, mana dia nih si Mumun. Mana dia nih. Setengah 7 udah datang dia. Gitu. Karena cinta dia. Coba kalau nggak cinta, orang kalau nggak cinta sama Allah, begitu dengar azan, cepet amat sudah azan lagi gitu. Barusan tuh dohor, kan nggak azan lagi, jadi dohornya 2:30. Jangan-jangan muadzinnya salah nih. Muadzin domelin loh dia. Jadi cinta. Makanya nanti kita belajar, nanti ada tasawuf cinta namanya.
Jadi orang beribadah karena cinta pada Allah. Banyak simbol. Orang kalau cinta sama Allah, hatinya udah gak ada lagi yang lain, Allah aja. Nah kalau orang hatinya sudah terisi dengan Allah, nggak sempat lagi dipikir yang lain. Ketika sholat pasti khusyuk dia, karena waktu sholat ingatnya Allah. Tapi kalau tidak cinta pada Allah, begitu sholat ingat yang lain. Kita sholat sebelahnya di sini, yang orang ngutang janji nggak bayar-bayar. Katanya hari ini gue tungguin nggak bayar-bayar. Gomel, ini nggak tuh hatinya. Kenapa? Hatinya nggak ada cintanya kepada Allah. Nah, berjuang supaya hati penuh cinta Allah ini, yang itulah usaha kita. Mujahadah, kita belajar, terus melatih diri. Jadi perubahan, perbaikan yang tidak pernah selesai berhenti, itulah tujuannya menjadi ini. Cinta Allah. Terus perbaiki terus, jangan berhenti sampai akhir ayat. Jadi perbaikan yang tidak mengenal henti katanya. Maka itu merupakan keadilannya Allah ditegakkan, yakni Allah SWT mendatangkan syariat agama Islam yang tujuannya untuk memberikan petunjuk dan katanya jalan yang menunjukkan keselamatan dan mana jalan yang menunjukkan kepada kecelakaan. Sehingga ketika manusia sudah tahu mana jalan yang menuju keselamatan dan mana jalan yang menuju kepada kecelakaan, lalu ada saja manusia yang beramal ahli neraka, atau di dalam syariat diterangkan bahwa Allah akan menurunkan azab kepada manusia jika berbuat maksiat, lalu Allah SWT menurunkan azabnya, maka azab itu merupakan keadilan dari Allah. Contoh nih, waktu COVID misalnya, kan ada yang sakit, betul nggak? Ada yang meninggal, tapi ada yang selamat, ada yang tidak wafat. Bagi mereka yang sakit ketika kena COVID itu, sakitnya itu kafaratun dzunub, penghapus dosa. Dosanya dihapuskan oleh Allah. Bagi mereka yang wafat ketika kena COVID itu, wafatnya syahid. Mati syahid. Kan ada man mata, siapa orang meninggal karena musibah, dia meninggal dalam keadaan syahid. Siapa yang ketika kena COVID atau musibah itu berlangsung, bala itu berlangsung, dia tetap tegar dan selamat, dia sedang mujahid fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi diapain aja orang Islam itu, selama motifnya karena Allah, untung terus. Kalau meninggal, mati syahid. Kalau sakit, dosanya hapus. Kalau tetap sehat, pahalanya besar. Untuk bisa kayak begitu, itulah iman. Bisa tangkap ya? Itu katanya, bahwa orang yang kufur atau ahli maksiat menurut aturannya itu harus disiksa. Ya karena apa? Karena adil dong. Kalau orang maksiat disiksa adil. Kalau maksiat dan disiksa, ya Allah nggak adil. Jadi keadilan mesti ditegakkan. Bisa tangkap? Baik. Siapa lagi mau nanya? Jadi ini untuk berarti dalam hidup ini semua yang kita lakukan harus karena Allah Ta'ala dalam segala hal. Ya, kalau kita kan tujuannya diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, katanya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Nah, supaya ibadahnya mengabdi kepada Allah itu aja, itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena kalau cuma sholat doang bisa dihitung. Sholat paling 17 rakaat, gitu kan? Paling satu kali sholat 5 menit, 5 kali baru 20 menit. Sehari 24 jam, ya kan? 24 kali 60 menit, 1440. Yang ibadah cuma 20 menit, selebihnya ngapain?
Belum maksimal namanya. Untuk bisa maksimal mestinya 24 jam ibadah semua. Bagaimana sudah 24 jam ibadah? Disitulah tempatnya memasang niat. Tidur, kalau niatnya karena Allah, diikuti dengan cara-cara yang seperti dicontohkan Rasulullah, jadi ibadah semua. Padahal nggak ngapa-ngapain. Tidur kan istirahat, geletak nggak kerja. Tapi jangan nilai ibadah. Kenapa? Karena niatnya karena Allah. Gitu. Sebelum tidur sholat dulu, tidur dalam keadaan suci. Dari mulai merem sampai nanti bangun ibadah semua tuh. Senang ya? Nah, untuk menuju ke sana disitu dibutuhkan perjuangan, keilmuan, pengetahuan, wawasan. Nah, dilengkapi dengan ilmu tauhid ini. Tidak semuanya ikhtiari, tapi ada itirorinya, ada paksaannya. Gitu. Kalau pas paksaan itu kita jangan maido. Apa maido? Maido Allah, nggak boleh. Misalnya, mestinya kalau usaha kan mesti sukses. Begitu usaha nggak sukses, jangan nyalain Allah. Jangan langsung nyalain, mesti sadar ada faktor-faktor itirori itu. Gitu. Ada faktor yang memaksa kita. Contohnya nih, Bapak Ibu idealnya ngaji jam 8, betul nggak? Betul. Baik, kita jam 8 mulai startnya gitu. Pengennya jam 8, ternyata 17 menit baru datang gurunya. Ada faktor yang tidak bisa dihindari, apa itu ikhtiar itu. Betul nggak? Jadi nggak bisa pasti datang jam 8, belum tentu. Ada ikhtiar itu dipaksa harus tidak tepat waktu. Nah, faktor-faktor seperti itu mesti dihitung sehingga kita nggak nyalain Allah. Bisa tangkap? Masih ada? Ustaz, kan kita semua kan ngakuin cinta pada Allah ya. Nah, pertanyaannya, apakah Allah cinta sama kita? Kalau misalkan Allah cinta sama kita, bagaimana mengukurnya? Ya, Allah cintanya kalau kita mau tahu kayak apa, dengan mempelajari ilmu-ilmu, kita tahu Allah cinta sama kita. Contoh nih, ada orang sudah ditentukan meninggal hari anu, tanggal sekian, jam sekian, menit anu, detik anu, tempat anu. Itu keputusan Allah. Nah, supaya dia pada waktu meninggal dalam keadaan nyaman, tidak merasakan sakit. Nah, sebelum dia meninggal, hari, tanggal, jam, detik itu berlangsung, dikasih sakit dulu dia. Ternyata sakit yang mendahului sebelum wafatnya orang itu, ada cara Allah menyayangi dia. Dengan sebab sakit itu secara perlahan diangsur sakit waktu nazak, waktu dicabut itu. Karena kalau tiba-tiba nazak sakit beeng. Tahu nggak tuh? Nah, supaya sakit itu nggak berasa, dicicil, tuh diangsur. Pas dicabut benar udah nggak sakit lagi. Itu salah satu contohnya. Allah sayang sama hambanya. Contoh lagi nih, mana buktinya Allah sayang kepada kita? Allah turunkan Quran. Allah utus Nabi Muhammad untuk menjelaskan seperti apa isinya Quran. Dengan diutus Nabi Muhammad, orang jadi tahu, oh begitu maknanya, oh begitu maksudnya, begini cara prakteknya. Itu cara Allah nyayangi kita. Kalau Allah nggak sayang, Allah antepin aja, malang, melintang, terserah kamu. Bukan cuma itu, Allah turun lagi hidayah, petunjuk. Ada petunjuk berupa ilham. Mungkin 2-3 hari yang lalu, sebelum hari malam Sabtu ini kita ngaji ada nggak gitu? Malam Sabtu ngaji gitu. Itu dapat ilham, dapat petunjuk, hidayah itu ilham namanya. Itu cara Allah nyayangi kita. Terus sudah dapat ilham, Allah sediakan kepada kita apa? Sejumlah nikmat, perangkat yang bisa memudahkan perjalanan ilham itu. Dikasih sehat, nggak ada tamu,
nggak ada masalah. Pas malam Sabtu lancar aja jalan kemari. Itu juga cara Allah menyayangi kita. Nah, jadi Allah sayang udah, cuman kadang-kadang nggak kebaca sayangnya Allah. Nah, untuk bisa membaca sayangnya Allah itu lebih perlu kedalaman nurani. Kedalaman nurani itulah yang tauhid diajari. Jelas ya? Belum sampai ke sana. Ya pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Sambil jalan, lama-lama kita merasakan itu. Ya Pak. Orang yang tinggal karena COVID. Tadi kan saya dan katanya kan misalkan Pak yang tinggal ternyata soal itu global misalkannya apakah kita Ya, baik. Untuk bisa cinta pada Allah perlu ada training, latihan yang intensif. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada tulisannya. Wali adalah orang-orang yang menjalankan apa yang tidak difardukan Allah. Kalau yang difardukan pasti, yang tidak difardukan dijalanin. Amal-amal sunnah dijalanin, sholat sunnah, puasa sunnah, gitu. Diperbanyak sama dia. Sehingga dengan mengerjakan amal-amal sunnah itu, aku katanya kata Allah menjadi tangannya dengan apa dia memegang. Aku menjadi kakinya dengan apa dia melangkah. Aku menjadi matanya dengan apa dia melihat. Aku menjadi telinga dengan apa dia mendengar. Aku jadi lisannya dengan apa dia berbicara. Maksudnya gimana? Semua yang dilakukan oleh orang itu seluruhnya dalam kendali Allah. Dia nggak ngelihat kecuali karena bimbingan Allah. Kenapa? Karena tadi Pak, latihan yang dilakukan intensif, yang sunnah dikerjain, yang fardu udah pasti. Sudah dilakukan dengan pendekatan yang begitu intensif. Jadilah wali min auliyaillah. Makanya dikatakan man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Siapa orang yang memusuhi waliku, kata Allah, kasih tahu dia, saya menyatakan perang dengan orang itu. Jadi ada wali, mereka yang mengerjakan bukan cuma yang fardu, yang sunnah-sunnah dikerjain. Ujungnya cinta sama Allah. Orang mau mengerjakan sunnah-sunnah karena cinta Pak. Terus apa yang kedua tadi? Oh ya, mati syahid ada macam-macam Pak. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia siapa? Orang yang mati karena bala, bencana, malapetaka. Syahid dunia, misalnya karena COVID tadi, meskipun orang itu sholatnya belang belentong. Apa belang belentong? Kalau lagi ingat sholat, kalau nggak ingat libur. Dia meninggal karena dipaksa, ada bala itu, ada bencana itu. Dia syahid. Nah syahid dunia tetap aja amalnya dihitung sama Allah. Tidak otomatis langsung masuk surga. Ada syahid akhirat, orang yang ketika meninggal dalam keadaan ibadah, lagi sujud meninggal. Ada Pak, ada jemaah saya itu sana di Jakarta Pusat, ibu-ibu itu sujud nggak bangun-bangun, tahajud, udah azan subuh, suaminya bangunin udah nggak ada, dia sujud. Itu syahid akhirat ya. Ada syahid dunia akhirat. Siapa itu? Ikut perang Badar, itu, perang Uhud, perang Tabuk, perang Khandaq, itu dunia akhirat. Gitu Pak. Nah kalau Bapak sekarang nih lagi belajar gini, lagi ngaji gini dalam keadaan suci, menghadap kiblat, terus aja sampai dunia akhirat. Iya, dunia akhirat.
Cuma jarang yang mau. Kalau gitu jangan sekarang lah. Kalau bisa diperpanjang lah 15 atau 20 tahun lagi gitu. Padahal kalau dalam keadaan begini terus wafat, syahid dunia akhirat. Kenapa sedang belajar, sedang ibadah, sedang dalam keadaan suci, menghadap kiblat, sedang mengkaji ilmunya Allah. Ada nggak? Ada jemaah lagi baca doa, penutup pengajian kan baca doa, begitu diusap gini, terkulai jatuh meninggal. Tuh. Ada jemaah juga, kalau tadi perempuan tuh baca doa. Ada jemaah laki-laki subuh pergi dari rumahnya, orangnya bagus, badannya sehat, olahragawan, ke masjid sholat subuh berjamaah. Begitu udah selesai sholat subuh berjamaah, kan baca doa, kan istighfar 3 kali, baca kalimat tauhid dan seterusnya. Terus dia mundur ke belakang, gitu, ke tiang. Mau ngapain? Tadi karena ada kuliah 7 menit kultum. Dia begitu nyandar, tiba-tiba terkulai jatuh, meninggal. Kalau lagi sholat meninggal, lagi ibadah meninggal, itu syahid di akhirat. Nah kalau bisa kita kayak begitu. Amin. Dalam banyak kitab-kitab disebutkan bahwa para ulama yang sudah mukhasyafah, dia malah tahu kalau bakal meninggal besok. Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, besok saya akan menghadap Allah, katanya. Muridnya nangis. Kenapa kamu nangis? Berarti kamu bergembira dong, senang kalau guru kamu ketemu Allah. Muridnya nganggapnya ini perpisahan. Kalau gurunya nganggap inilah pertemuan menghadap Allah. Benar. Hari itu Senin habis sholat duha, setelah selesai sholat duha, beliau begini, meninggal. Jadi udah bisa dilihat, udah bisa dihitung, udah bisa diprediksi. Kenapa? Karena memang sudah punya kemampuan rohani yang sudah baik. Gitu ya. Mudah-mudahan kita selamat lah. Apakah juga kebiasaan orang itu selalu, kalau misalnya orang dia musik, akhirnya itu dia di kebiasaan itu, benar? Ya kalau memang dia sudah tradisinya seperti itu dan kebiasaan habitnya kayak gitu, dia akan meninggal dalam keadaan itu. Kalau orang masjid ya kebiasaan ke masjid itulah yang membuat dia mengakhiri hidupnya. Orang yang biasa sholat meskipun sholat sunnah, dia wafat dalam keadaan sedang sholat sunnah. Ya tadi itu yang saya cerita. Bisa Pak. Repotnya kalau pas lagi narkoba, lagi sako mati, ya udah, biar rumahnya mewah, mobilnya bagus, nggak bisa nolong. Naudzubillah min dzalik. Gitu ya Pak. Tolong ditandain sampai halaman 95 ya. Inna sholaha wajibun. Insyaallah. Baik, kita baca doa lagi. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, dan bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan
ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.